Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asyrofil anbiya'i war mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi srohli soderi wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani wafqahu qauli amma ba'du. Yang saya hormati Wali kelas 9E Bapak Rizky Narendra Jati SPDI MPD. Yang saya hormati Ustadz Ganteng Bapak Ari Murtono SPD yang insya Allah nanti akan menyampaikan tausiah. Teman-teman kelas 9E pemirsa Semaba TV, hadirin wal hadirat yang tidak bisa saya sampaikan, yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang utama Masjid Baitul Hikmah Huntap Kuang Argomulyo Cangkringan untuk menghadiri pengajian kelas. Kelas yang kita cintai, kelas 9 SMP Muhammadiyah Ngeplak, marilah kita syukuri dengan mengucapkan salam tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat dan umat-umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman dan semoga termasuk kita semua yang insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya robbal alamin. Hadirin dan pemirsa Semaba TV yang berbahagia, perkenalkan saya Madinah Faiza yang akan memandu jalannya acara pengajian kelas kesempatan pada pagi hari ini. Hadirin dan pemirsa Semaba TV yang berbahagia, adapun susunan acara pengajian kelas pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga adalah sambutan ketua kelas 9E, acara yang keempat sambutan wali kelas 9E, acara yang kelima tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ari Murtono SPD dari Yogyakarta. Acara yang ketujuh yaitu penutup. Hadirin dan pemirsa Semaba TV yang berbahagia, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah pengajian kelas 9E dengan tema menjadi pemuda terbaik pada pagi hari ini kita buka dengan membaca tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dipimpin oleh teman kita Andrian. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali tadarus Al-Quran dengan membaca Quran surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya kita baca Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikuna wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Andrian yang telah memimpin pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Al-Quran di akhir akhirat nanti. Amin. Memasuki acara yang ketiga yaitu sambutan Ketua Kelas 9E. Kepada Saudara Hayu Andre kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Rizky Narendra Jati SPDI MPD selaku Wali Kelas 9E SMP Muhammadiyah Ngemplak. Yang saya hormati Bapak Ustadz Ari Murtono SPD yang insya Allah nanti akan menyampaikan tausiah. Yang saya banggakan teman-teman kelas 9E yang selalu semangat mengikuti program kegiatan kelas. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Marilah kita syukuri dengan membaca kalam tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan teman-teman saya semua yang telah berkenan hadir untuk memenuhi undangan kami, yaitu undangan pengajian kelas 9E SMP Muhammadiyah Ngemplak. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada Ustadz Ari Murtono SPD yang sudah hadir dan nanti juga berkenan memberikan tausiah dalam kegiatan pengajian kelas pagi hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Takmir Masjid Baitul Hikmah Huntap Kuang yang sudah mengizinkan kami berkegiatan di masjid ini. Semoga Masjid Baitul Hikmah Huntap Kuang tambah makmur dan penuh barokah. Amin. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman saya kelas 9E yang telah mendukung acara ini sehingga acara ini dapat berjalan lancar dan sukses. Tanpa teman-teman semua, acara ini bisa jadi hanya menjadi wacana dan rencana tanpa aksi nyata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Yang kedua, saya menyampaikan bahwa program pengajian kelas ini dimaksudkan agar kita semua mendapatkan wawasan dan ilmu serta pengalaman. Untuk itu saya berharap kita semua nanti bisa menjalankan apa yang disampaikan Bapak Wali Kelas dan juga Ustadz Ari Murtono dalam tausiahnya nanti. Semoga kegiatan ini dapat menambah manfaat bagi kita siswa di SMP Muhammadiyah Ngemplak yang kita banggakan ini. Amin. Tema pengajian kelas pagi hari ini adalah menjadi pemuda terbaik. Saya berharap teman-teman semua nanti bisa memperhatikan dan memahami dengan baik apa yang disampaikan Ustadz Ari Murtono, kemudian dapat kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah. Akhirnya demikianlah sambutan singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam menyampaikan kata sambutan banyak kekurangan mohon dimaafkan. Ada sedikit pantun dari saya, tolong dibantu dengan cakep ya. Makan mangga habis 5, jangan lupa dicuci bersih. Sambutan dari saya tidaklah lama. Cukup sekian dan terima kasih. Ibu Hajah pergi mengaji. Pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri sambutan ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Hayu Andre yang telah menyampaikan kata sambutan. Memasuki acara yang kelima yaitu sambutan dan arahan dari Wali Kelas 9E SMP Muhammadiyah Ngemplak kepada Bapak Rizky Narendra Jati SPDI MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Ari Murtono SPD dari Yogyakarta. Yang saya cintai, saya banggakan seluruh peserta didik kelas 9E. Hadirin
yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah memberikan kita nikmat yang banyak, di antaranya nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, lebih-lebih nikmat usia panjang, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat berjumpa, berkumpul, hadir dalam majelis ilmu ini di Masjid Baitul Hikmah, Huntap, Kuang, Argomulyo, Cangkringan. Mari kita syukuri dengan mengucapkan kalam tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga sholawat dan salam dilimpahkan juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Dan semoga termasuk kita semua yang insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ari dan juga seluruh siswa kelas 9E yang berbahagia. Yang pertama kami ucapkan terima kasih ya, kepada adik-adik semuanya yang sudah hadir, wabil khusus kepada Ustadz Ari Murtono ya, yang pada kesempatan pagi hari ini akan menyampaikan tausiah dengan tema, apa tadi temanya? Menjadi pemuda terbaik. Semua pengen menjadi pemuda terbaik atau tidak? Pengen ya, tentu semuanya pengen. Nah, nanti akan disampaikan materi ini oleh Al-Ustadz Bapak Ari Murtono SPD. Tolong nanti bisa dicerna, didengarkan dengan baik, dipahami dengan baik, sehingga nanti bisa kita implementasikan atau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tema ini tentu saat ini kita sudah memasuki di hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023. Ada peringatan apa hari ini? Hari Sumpah Pemuda. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini seluruhnya bisa hadir kecuali yang izin. Nah, kita doakan ya, ada yang sakit, kemudian ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Kita doakan semoga yang sakit diberikan kesembuhan, yang ada acara semoga acara berjalan dengan lancar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga yang sedikit ini bisa menjadi arahan dan bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rizky Narendra Jati, SPDI MPD, yang telah menyampaikan kata sambutan dan arahan. Hadirin dan pemirsa Semebat TV yang berbahagia, selanjutnya kita memasuki acara yang ditunggu-tunggu, yaitu tausiah dengan tema menjadi pemuda terbaik, yang akan disampaikan oleh Ustadz kita Bapak Ari Murtono SPD. Kepada Ustadz Ari Murtono kami persilahkan. Baik, semuanya sudah siap untuk mengikuti pengajian ya, pengajian kelas. Sebelumnya saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayya lana min amrina rasyada. Artinya, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami sebuah petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Quran surat Al-Kahfi ayat 10. Sebelum saya melanjutkan tausiah, yang saya hormati Bapak Rizky Narendra Jati MPD selaku wali kelas 9E. Yang saya hormati jamaah pengajian kelas 9E yang hadir pada pagi hari ini. Semoga tetap selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini di Masjid Baitul Hikmah, ya Pak ya, selalu diberikan kenikmatan, rahmat dan hidayahnya, diberikan kesehatan, tidak ada kekurangan suatu apapun, sehingga pada kesempatan pagi ini juga kita mudah-mudahan ya mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kelak nanti. Amin. Kemudian sholawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya yang telah mengalir sampai sekarang ya tetap tercurahkan sampai nanti hayat kita nanti. Amin. Sebelum saya melanjutkan ya, saya akan memberikan kutipan. Sebelum saya menyebutkan ke tema ya, para jamaah semuanya, khususnya kelas 9E, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 13 dan 14, yang artinya sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemudi yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk, dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan, kami adalah Tuhan langit dan bumi, kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya jika kami demikian telah mengucapkan perkataan yang jauh dari kebenaran. Nah, ini ada firman dari surat Al-Kahfi ayat 13, 14 ya, dapat dilihat ya. Mungkin sambil menyimak kajian ya dapat nyambi ya istilahnya ya, untuk mencicipi ya hidangan yang sudah disediakan ya, seperti itu. Nah, kemudian ya saya lanjutkan lagi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah ya, pada kesempatan acara ini yaitu pengajian ya. Nah, saya akan sedikit memberikan informasi pencerahan ya. Pengajian itu berasal dari kata kaji ya, yang artinya adalah suatu pertemuan ya di mana ada pengajaran tentang penanaman norma-norma melalui dakwah, yang tentunya yang dakwah ini diambil ya diperoleh dari agama kita, yaitu adalah agama Islam. Nah, seperti itu. Nah, temanya untuk pada pagi hari ini ya, kita mengambil menjadi pemuda terbaik. Nah,
Tapi sebelum itu ya, Islam itu sudah memberikan ya pedoman untuk kita ya, untuk menyelamatkan umat manusia dari segala kemungkaran. Dan juga ya, agama Islam itu ya adalah agama yang menguatkan persaudaraan, bahkan juga saling tolong menolong dalam hal tentunya kebaikan. Betul? Betul. Gak ada agama itu yang tidak mengajarkan kebaikan. Nah, seperti itu. Kemudian ya, agama Islam itu juga menguatkan di dalam suatu masyarakat. Ya. Yaitu berupa penguatan akidah dan pedoman dalam Al-Qur'an. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengajak untuk selalu mewujudkan suatu perbuatan yang mengajak ke hal yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kehidupan individu, dari keluarga maupun sampai yang lebih luas lagi yaitu adalah masyarakat. Maka dari itu ya, Islam sangat memperhatikan dalam hal pendidikan. Ya, mengapa? Pendidikan itu diperoleh dari pertama yaitu adalah keluarga untuk membentuk suatu masyarakat seperti itu. Nah, kemudian jika ada keluarga, kemudian nanti keluar lebih jauh lagi itu adalah masyarakat, tidak ada keluarga yang baik, maka efeknya juga masyarakatnya juga tidak ada yang baik seperti itu. Hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah, kita mengambil hal terkecil lagi. Di dalam sebuah keluarga itu pasti terdiri dari anggotanya itu adalah pemuda. Ya, walaupun Bapak Ibu di rumah sudah alumni pemuda. Ya, seperti itu. Nah, pemuda ya di dalam agama Islam itu adalah bagian yang terpenting dalam sebuah keluarga. Karena apa? Pemuda di dalam keluarga itu adalah jiwanya, ruhnya, seperti itu ya. Dan itu juga jantung dari kehidupan dalam masyarakat. Mulai dari kita ya, sebelum memperoleh kemerdekaan, ya zaman revolusi, banyak pejuang-pejuang, santriwan, santriwati, tokoh muda itu terlibat dalam memperebutkan kemerdekaan. Nah, seperti itu ya. Karena di sini pemuda itu adalah pundak dari semua perubahan. Ya. Karena mereka punya ide, ya. Kemudian punya pikiran, program, kemudian nilai-nilai kemanusiaan dan akhlak mereka kuat. Bahkan ambisi para pemuda itu ya lebih kuat. Bahkan peradabannya dan derajatnya itu juga lebih tinggi, yaitu adalah seorang dari pemuda. Hadirin yang dirahmati Allah, apabila jiwa ya pemuda ya itu tidak memiliki iman, itu ibarat tinggal menunggu saja, menunggu roboh, bahkan roboh habis itu jatuh. Jadi kalau ingin menjadi pemuda yang terbaik, setidaknya memiliki keimanan terlebih dahulu ya. Yang pertama apa? Ya, nih saya kasih tahu, ya pemuda untuk menuju ya yang terbaik untuk dunia dan akhirat yang pertama, ya 3 kunci ya, 3 kunci. Pertama, pemuda itu ini kunci untuk masuk surga ya. Pertama harus menjalankan sholat. Masih ada di sini sholatnya masih longbong, masih
Nanti setelah pengajian ini diperbaiki ya. Ora sandak ditunggu dioprak-oprak Pak Rizky, Pak Jamroni, Pak Muklis, Pak Joko ya. Nah, dari kesadaran diri, wong kalian sudah lahir ya, sudah syahadat berkali-kali, harusnya sholat. Lebih baik sholatnya berjamaah. Yang kedua adalah baca Al-Quran. Pak Iqra baca Al-Quran bukan? Iya, termasuk ya. Karena setiap satu huruf itu ada pahalanya. Walaupun bacanya terbata-bata juga akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Seperti itu ya. Nah kemudian ya, pemuda juga menjadi salah satu kunci sukses suatu bangsa. Mengapa demikian? Karena pemuda di sini adalah yang membawa perubahan bagi suatu bangsa. Dari zaman kemerdekaan, ya, sebelum merdeka kita juga tidak lepas yang namanya dari sosok pemuda. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian dalam pandangan Islam ini pemuda sangat dimuliakan sekali, bahkan sangat diagung-agungkan dan diselamatkan pemuda ya. Karena pemuda ini memiliki karakter yang ashabul kahfi dan beriman, yang artinya apa? Mendapatkan kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalian itu harus bangga menjadi pemuda. Kalian itu adalah manusia yang sudah dimuliakan oleh Allah. Jadi sudah sepatutnya kalian itu malu ya. Malu karena di dalam Al-Quran kalian itu sudah dimuliakan, apalagi di mata Tuhan kita yaitu Allah, kalian sudah dimuliakan untuk tidak melakukan maksiat ya. Jangan sampai nanti ada malah dibalik ini tema pengajiannya. Menjadi pemuda yang terpuruk menjadi buruk. Seperti itu. Paham ya? Paham. Baik para jamaah yang dirahmati Allah ya. Karakter pemuda ya. Nah, tapi sebelum itu ya saya akan memberikan gambaran mengapa kalian itu sebagai pemuda itu sangat dimuliakan. Nah, ini peran pemuda disebutkan ya dalam Quran surat Al-Kahfi ya tentang integritas moral para pemuda. Kemudian disebutkan juga secara khusus karakter pemuda. Pertama itu adalah menjadilah pemuda yang ideal, yang menyerukan tentang kepada al-haq, yaitu pemuda yang menjalankan kebenaran. Nek iso cah nom iki ngapusi berarti urung bener. Ya. Kemudian mencintai Allah maupun mencintai mereka. Jangan ada istilah nanti pemuda mencintai pemudi harapan pemuda. Enggak ada ya. Seperti itu. Kemudian ya itu disebutkan juga ya di Quran surat Al-Maidah. Mereka saling melindungi dan saling mengingatkan satu sama lain untuk menjalankan ajaran agama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian kemuliaan pemuda ya, ini dalam surat Quran surat Ar-Rod ayat 13, kemudian Al-Hujarat ini disebutkan juga. Nah, untuk menjadi pemuda itu tidak harus memiliki sikap yang sewah, yaitu condong untuk menyimpang dari kebenaran. Yang kemarin wis mencong-mencong pacaran, mendem, oh ada ya mendem enggak? Oh mboten, alhamdulillah. Ya. Tolong untuk kembali ke jalan yang lurus ya. Karena kalian ini sudah sangat dimuliakan. Nah, ada kisah ya.
dari Rasulullah pernah mengatakan 7 pemuda dari kalangan Ansor yang digelari Al-Qura atau pembaca Al-Quran. Yang mereka itu tinggal di Masjid Nabawi, ketika menjelang petang mereka keluar pinggiran kota Madinah. Nah, di sini ada namanya Madinah ya. Kebetulan menjadi MC. Nah, kemudian ya mereka itu belajar bersama dan mendirikan sholat bersama-sama. Kemudian keluarga mereka menyangka sedang berada di masjid. Ya. Sementara orang-orang masjid menyangka mereka tuh pulang menemui keluarga mereka. Nah, ini cerita ya. Kemudian orang-orang masjid ini ya heran, mengapa kok sampai subuh ya, sampai mereka juga mencari air, kayu bakar, mereka ya menyandarkan di dinding Rasulullah. Mereka itu kok nggak pulang-pulang. Nah, setelah itu ya mereka hasil kerja keringat mereka, pemuda tadi ya, membelikan makanan untuk para penghuni Sufah, yaitu adalah orang-orang fakir yang berhijrah ke Madinah. Nah, kebetulan orang Sufah ini tinggalnya di dekat Masjid Nabawi. Saking besarnya perhatian Rasulullah ya terhadap pemuda tersebut, mereka berkata, "Wahai para pemuda, siapa yang di antara kalian ya yang sudah mampu untuk menikah, hendaknya menikah. Tapi untuk kalian jangan dulu ya." Iya, jangan dulu. Karena kemarin saya tempat tanya dengan wali kelas kalian, itu syaratnya masih jauh. Ya, masih yang perempuan harus 21. Betul ya Pak ya? Kemudian yang laki-laki harus umur 25. Maka isilah potensi selagi kalian muda itu untuk melakukan hal-hal yang terbaik terlebih dahulu. Seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah ya. Dari kisah 7 pemuda tadi ya, ada kisah lagi ya. Kisah 7 pemuda yang bersembunyi di gua selama berapa? 309 tahun. Ya. Ada yang tanya, "Pak, mereka itu tidur apa mati?" Ya. Nanti silahkan dibaca di Al-Quran ya. Sebenarnya mereka itu diselamatkan di dalam gua agar terhindar dari fitnah. Ya. Baik, mari kita baca sama-sama biar mendapatkan faedah atau manfaatnya. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqusu alaikum naba'uhum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zinahum huda. Yang artinya, kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambah pula untuk mereka sebuah petunjuk. Quran surat Al-Kahfi ya 18. Mohon maaf, ayat 13. Nah, ini saya sengaja karena kemarin saya sempat tanya ya. Jadi awal kisahnya awalun kisah. Nah, awal kisah betul ya Pak Yarsi ya. Awalun kisah itu awal pada mulanya. Masuk saya ya. Ada yang Pak Ustadz. Nah, kebetulan nama saya itu kan Ari Murtono. Saya khawatir nanti kalau dicantolkan nama terakhir Tat dan nama tengah saya itu dipanggil Mur Tat. Nah, itu malah bahaya toh. Nah, bahaya toh. Nah, bahaya. Urung lockout ya atau belum keluar kok wes di nanti wah tat Pak Murtad. Nah, kan bahaya. Nah, baik, saya tambahkan lagi sebuah pencerahan. Apa itu arti ustadz? Nah, ustadz itu adalah guru. Ya, guru. Nama lain atau dari bahasa
Arab. Nah, seperti itu. Ya. Nah. Nanti kalau kalian pidato ya, Bapak Ustadz, Bapak Guru, nah itu terlalu berlebihan. Cukup satu sebut namanya Ustadz siapa, atau Bapak siapa, atau Bapak Guru siapa. Tidak perlu menyantolkan nama Ustadz. Seperti itu ya. Baik. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Saya sampaikan juga untuk menjadi pemuda yang terbaik itu ada 10 karakter yang harus kalian miliki. Yang pertama yaitu salimul akidah, mempunyai keyakinan yang lurus. Yang kedua ibadahnya benar. Nah yang kemarin sholatnya masih jengkang-jengking, tabok rono tapik rene, tolong ya. Karakter menjadi pemuda yang baik itu harus ibadahnya benar, termasuk ngajinya. Yang ketiga yaitu adalah matimul kuluk, yaitu punya akhlak yang mulia. Ora ono ngece kancane nganggo jeneng pakne. Itu menandakan kalau bully itu berarti akhlaknya belum mulia. Kemudian yang keempat yaitu adalah Qadiron al-kasbi, mandiri. Nek PR khususnya 9E, kalau mengerjakan jangan nyontoh, pemenang nyontek, tambah salah ya. Yang kelima yaitu adalah musafakul fikri, harus punya wawasan yang luas. Kemudian yang ketujuh yaitu selalu punya jiwa yang bersemangat, ora kelentrak-kelentru turu nek pas diulang ya. Itu pemuda lembek, pemuda lemah. Kemudian yang kedelapan itu tidak macam-macam, yaitu tidak aneh. Pak, aku wingi digenjek kancaku Pak, nek ra ngudut ora lanang jarene. Oh, siapa wingi? Mamat. Waduh ya. Yang masih nyoba-nyoba jangan ya, tidak usah macam-macam ya. Kemudian yang ke-9 itu menjaga waktu. Nah, di Islam ini mengajarkan tentang kedisiplinan ya. Nek wayah salat salat, belajar, main-main, seperti ya. Nah, kemudian 10 karakter yang kamu harus miliki agar menjadi pemuda yang terbaik itu adalah berguna bagi orang lain. Seperti itu. Baik, para hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menyinggung masa muda kalian itu adalah kondisinya itu adalah awalnya lemah ya. Lemah. Kemudian fase berikutnya menjadi fisik yang kuat. Makanya mengapa di dalam tema pengajian ini diangkat menjadi pemuda yang terbaik. Karena menjadi pemuda terbaik itu rawan sekali dengan godaan ya. Baik, yo kita simak lagi ke depan. Ini sengaja saya berikan latinnya agar yang masih Iqra, alhamdulillah yang Al-Quran bisa baca ya. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dzalafin summa ja'ala mim ba'di dzalfin quwatan summa ja'ala mim ba'di quwatin dhafa wa syaibah yakhluqu ma yasha wa wal alimun qadir. Yang artinya Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dan menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Jamaah yang dimuliakan Allah. Penjabaran dari ayat tersebut ya.
dari Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, menegaskan ya, bahwa pemuda itu harusnya menjadi garda terdepan, bukan yang terbelakang, untuk memperjuangkan dalam hal-hal kebenaran dan melawan kebatilan-kebatilan. Selain ya kisah dari ketujuh pemuda Ashabul Kahfi tadi, para sahabat pada masa perjuangan dakwah dari Rasulullah ya juga itu didominasi oleh para pemuda. Kemudian saya lanjutkan ya, tinggal sedikit lagi. Nah, ada 10 karakter tadi sudah ya. Yang ayat yang kedua tadi sudah kita baca bersama-sama. Nah, bagaimana menjadi pemuda ya yang selalu diberkati dan dirahmati Allah? Nah, di dalam peran ya kalian sebagai pemuda di era milenial, kalian itu harus memiliki, pertama itu adalah ilmu. Karena ilmu ini akan menentukan mana yang benar, mana hal yang salah. Untuk juga membatasi dengan lawan jenis. Jangan sampai kalian itu menjadi seorang pemuda yang malas, ya, mudah terpengaruh yang ke hal-hal yang tidak baik. Yang kedua itu kalian harus menjadi pemuda yang mengamalkan agama Islam. Kemudian yang ketiga, ya, sebagai pemuda kalian juga harus mengajak orang lain untuk berislam, yaitu sama-sama untuk menjalankan dakwah. Ya, dakwah itu walaupun teman kita itu Islam, ya kan ada yang namanya ingat, ada yang lupa. Nah, di dalam dakwah ini kita sebagai sesama umat Islam itu saling mengingatkan. Kemudian yang keempat, ya, peran pemuda di era milenial itu harus memiliki solidaritas, ya, yaitu solid, melengkapi pemahaman yang benar, mengamalkan ajaran Islam untuk berdakwah dan saling tolong menolong. Nah, kemudian ya jamaah pengajian yang dirahmati Allah, Sayyidina Ali pernah menegaskan al-haq bila nizam yaklibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Jadi ada geng sing elek itu nanti akan berpengaruh. Seperti itu. Para hadirin jamaah pengajian yang diberkati Allah, ya, sebagai yang terakhir dari pengajian pada pagi hari ini, ya, sebagai penutup, kalian menjadi pemuda itu harus memiliki tiga kemampuan atau skill. Karena kalian pemuda itu adalah agen of change dari kelompok yang nanti dapat dipercaya untuk menjadi seorang pemimpin di dalam masyarakat. Yang pertama adalah kalian punya conceptual skill, yaitu untuk mampu menciptakan atau memberikan ide-ide gagasan untuk perubahan. Yang kedua adalah technical skill, yaitu kemampuan teknis, ya, yang dibutuhkan sebagai mencari jalan keluar suatu masalah atau problematika di masyarakat. Di mana-mana yang namanya anak muda itu pasti akan dicari untuk mencari jalan keluar dari suatu masalah. Kemudian yang ketiga yaitu adalah human skill, di mana kalian harus memiliki interaksi atau komunikasi yang baik itu antar personal,
perorangan ya untuk melakukan yang namanya perubahan secara bersama-sama. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Ya, sebelum saya menutup, saya ingin mengajak kepada kalian semuanya sebagai pemuda ya, untuk selalu mencari ridho Allah, jangan pernah putus asa mencari rahmatnya, agar nanti hidup kalian sebagai manusia nanti senantiasa mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usyukum wa nafsi bidaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ari Murtono SPD yang telah memberikan tausiah. Semoga dapat menambah ilmu iman kita dan giroh perjuangan kita dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Ari Murtono SPD. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan rezeki dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Hadirin dan pemirsa Semoga TV yang berbahagia, akhirnya tibalah kita di penghujung acara pengajian kelas 9E SMP Muhammadiyah Ngemplak. Tak lupa pengurus kelas S9E mengucapkan terima kasih kepada Bapak Takmir Masjid Baitul Hikmah yang telah mengizinkan kami untuk berkegiatan di masjid ini. Juga kepada Ustadz Ari Murtono SPD yang telah memberikan tausiah pada pengajian kelas pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman kelas 9E yang sudah berkenan membantu terselenggarakannya acara ini, baik dengan dukungan moral maupun materi yang semoga bermanfaat. Amin. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah pengajian kelas 9E dengan tema Menjadi Pemuda Terbaik pada pagi hari ini kita tutup dengan membaca doa penutup majelis dan tahmid bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila selama memandu jalannya acara terdapat kesalahan dan kata yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan teman-teman semuanya. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kupat duduhe santen, sedaya lepat nyuwun pangepunten. Nun wal kolami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نكي ذاكر لله المصطفى صفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا ربنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
طاهر القلب نكي ذاكر لله المصطفى صفي صلى عليه